Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Desnita Amelia Rahayu dari Prodi PGMI kelas 1D. Kali ini aku akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ada ragam bahasa berdasarkan media. Yang pertama ada ragam lisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan diantaranya memerlukan lawan bicara, digunakan tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, tidak memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu ditekankan intonasi serta mimik dan gesturnya, berlangsung cepat, serta cenderung berlangsung tanpa alat bantu. Yang kedua adalah ragam tulis. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan diantaranya tidak memerlukan orang lawan bicara, tidak perlu menyesuaikan dengan kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, lebih memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, memakai alat bantu, dan tidak dapat dibantu dengan gestur dan mimik muka, dibantu dengan tanda baca. Kemudian, ada ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa berdasarkan standarnya ada 3, yaitu ragam bahasa standar, semi-standar, dan non-standar. Perbedaannya yaitu berdasarkan aspek berikut ini: topik yang sedang dibicarakan atau yang dibahas, hubungan antar penutur, dan media yang digunakan, lingkungan, dan situasi saat komunikasi terjadi. Ciri pembeda antara semi-standar dan non-standar yaitu pemakaian kata sapaan dan kata ganti, imbuhan, penggunaan konjungsi, dan pemakaian fungsi yang lengkap. Ada juga ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam dialek. Dialek atau logat merupakan variasi bahasa yang mencakup suatu kelompok penutur atau daerah penutur. Variasi bahasa ini memiliki perbedaan satu sama lain antar masyarakat penutur tiap daerah, tetapi masih memiliki kemiripan bahasa sehingga berbagai bahasa daerah yang sama. Yang kedua, ragam terpelajar. Ragam bahasa Indonesia ini ada karena berkembangnya bahasa dari masa ke masa. Adanya pembenaran bahasa asing yang terjadi di Indonesia, sebab apabila tidak dibenarkan, maka terjadi kefatalan terhadap bahasa Indonesia sendiri dan akan merugikan pada zaman tersebut dan masa mendatang. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang umum digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya, pidato, orasi, surat dinas, berita, makalah, atau karya tulis lainnya. Penggunaan kata tata bahasanya sesuai dengan IED. Sopan, lugas, diksinya baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tulisan. Nada bicara apabila menggunakan bahasa resmi saat berkomunikasi cenderung datar dan serius. Yang keempat, ragam tak resmi. Ragam bahasa ini dipergunakan dalam suasana tidak resmi, misalnya percakapan sehari-hari antar teman dan keluarga, surat pribadi, dan surat untuk keluarga yang berbentuk tulisan. Yang terakhir, ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah yang memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, dan penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas. Nah, selanjutnya ada fungsi ragam bahasa. Yang pertama, menentukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok. Dan yang terakhir, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cuplikan materi tentang ragam bahasa. Thanks for watching, bye-bye.